2311 waktu berhenti. Di bawah awan kesengsaraan, banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas ketika mereka melihat Duan Lingtian menghadapi Tribulation Lightning. Dirinya yang berapi-api memucat dibandingkan dengan kilat yang seperti meteorit yang jatuh dari luar angkasa. Perbedaan antara keduanya terlalu lebar. Saya tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu mengatasi petir ke-80 bahkan ketika dia tidak terluka, apalagi sekarang dia terluka parah. Saya setuju. Sambaran petir ke-80 dari Celestial Ascension Tribulation benar-benar kuat. Ini berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan petir sebelumnya. Petik 2. Seseorang menghela nafas. Sangat menyedihkan bahwa seorang jenius akan mati begitu saja. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu sangat disayangkan? Lagi pula dia bukan salah satu dari kita. Dia manusia dan tidak pantas mendapatkan belas kasihan kita. Semua orang percaya Duan Lingtian tidak akan selamat dari petir kesengsaraan ke-80 dari kesengsaraan kenaikan surgawi. Sementara itu, KR dan Duan Siling sangat ketakutan ketika mereka melihat Duan Lingtian menyerbu ke arah Tribulation Lightning yang tampak seperti meteorit dari luar angkasa. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka dengan cepat menutup mata, tidak bisa melihat pemandangan di depan mereka. Gan Ruyan, di sisi lain, menatap sosok ungu itu dengan sungguh-sungguh. Peng Lai yang berdiri di dekatnya memiliki ekspresi hormat di wajahnya saat dia melihat Duan Lingtian. Huang Wenjing menutup matanya juga. Dia tidak tahan untuk terus menonton. Dia berjanji pada Duan Lingtian dalam hati. Jangan khawatir, selama aku, Huang Wenjing, ada. Tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Saudara Lingtian, Huang Qiling menutup kedua matanya kesakitan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat sehingga kukunya memotong dagingnya. Tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia terlalu asyik membenci diri sendiri dan menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah untuk membantu temannya. Hah, mati. Yun Fuye, wakil kepala istana dari Istana Sein berkelana, dan Si Nanfeng, kepala istana dari Istana Roh Agung, menyeringai saat mereka menatap Duan Lingtian dengan saksama. Seolah-olah mereka takut mereka akan melewatkan adegan Duan Lingtian disambar mati oleh Tribulation Lightning. Adapun orang-orang dari 3 istana dan 6 aula, kebanyakan dari mereka menonton tanpa emosi. Mereka mungkin memiliki sedikit rasa hormat untuk Duan Lingtian, tetapi menurut mereka, dia tidak layak mendapat belas kasihan karena dia manusia. Ledakan, 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 suara guntur terus bergema di udara dari awan kesengsaraan. Pada saat ini, Duan Lingtian semakin dekat dan dekat dengan petir ke-80. Hanya dalam sekejap mata, dia hanya berjarak 100 meter. Dia bisa menutup jarak ini hanya dalam hitungan detik. Datang, saya ingin melihat seberapa kuat petir ke-80 itu. Duan Lingtian melepaskan semua sein originnya yang beresonansi kuat dengan langit dan bumi, menyebabkan api kemasan yang mengelilingi tubuhnya membakar lebih terang, menonjolkan sisik naganya. Dia tampak seperti dewa api. Karena hubungan yang kuat antara sein origin Duan Lingtian dan langit dan bumi, ia tampaknya telah menjadi satu dengan alam semesta. Itu membuatnya tampak seperti dia bukan bagian dari dunia ini. Namun demikian, pemandangan yang luar biasa seperti itu memucat di hadapan petir kesengsaraan ke-80 dari kesengsaraan kenaikan surgawi. Jadi bagaimana jika seseorang memiliki hubungan yang kuat dengan langit dan bumi? Petir kesengsaraan dari kesengsaraan kenaikan surgawi mewakili kekuatan langit dan bumi. Jika surga menginginkan satu mati, satu pasti akan mati. Kesengsaraan surgawi terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak surga. Untuk berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi berarti seseorang harus melawan kehendak surga. Setelah Duan Lingtian melepaskan sein originnya melalui 99 sein veins, dia melihat dengan dingin ke petir di dekatnya. Tiba-tiba, dia berteriak, "Pergi!" Dia dengan cepat melemparkan kemampuan surgawinya, surgawi dunia lain. Beberapa klon muncul seketika. Dia dan para klon, yang memegang 1000 pedang prasasti, menyerbu ke arah petir. Astaga, 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 itu sangat menyilaukan saat Duan Lingtian dan klonnya mendekati petir. Apakah itu Duan Lingtian atau klonnya? Tidak ada wajah mereka yang menunjukkan ketakutan dalam menghadapi kematian. Ketika semua orang melihat Duan Lingtian dan klonnya yang memegang Thousand Sein Inscription Swords hanya berjarak 50 meter dari petir ke-80, mereka semua berpikir, Duan Lingtian akan mati. Ketika Duan Lingtian dan klonnya akan bertabrakan dengan petir, waktu seolah berhenti.
Ledakan, suara keras bisa terdengar dari Tribulation Cloud. Di atas awan kesengsaraan, patriark dari klan manusia iblis dan tuannya, lelaki tua berpakaian abu-abu, menyaksikan dengan kaget ketika burung api emas yang terbang masuk dan keluar dari awan menguntungkan yang berwarna-warni tiba-tiba mengeluarkan suara aneh sebelum tiba-tiba meledak, menyebabkan udara menjadi turbulen. Ketika mereka sadar kembali setelah beberapa saat, mereka menemukan burung itu telah menghilang. Seberapa cepat? Secara alami, patriark klan manusia iblis tidak mengira burung itu telah menghilang. Dia tahu bahwa kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak dapat menangkap gerakannya. Bahkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu hanya bisa samar-samar menangkap gerakan burung itu saat terbang menuruni awan kesengsaraan dengan kecepatan cahaya. Kecepatan ini, matanya melebar kaget seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Sudah lama sejak ekspresi apapun terlihat di wajahnya. Memikirkan itu adalah burung api emas yang berhasil mendapatkan ekspresi seperti itu darinya. Di bawah awan kesengsaraan, sepertinya waktu telah berhenti pada saat ini. Astaga, burung api emas terbang ke bawah sebelum bertabrakan dengan Duan Lingtian dan klonnya. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa seolah-olah dia sedang ditahan oleh kekuatan besar, itu menyebabkan dia kehilangan kendali atas klonnya segera. Apa yang terjadi? Kerumunan menyaksikan Duan Lingtian dan klonnya yang memegang pedang suci 1000 prasasti tampaknya diselimuti oleh api emas berbentuk burung yang tampaknya muncul dari udara tipis. Setelah itu, mereka melihat Duan Lingtian dan klonnya bertabrakan dengan petir, menghasilkan cahaya yang sangat terang. Lampu adalah campuran emas, putih dan ungu. Bang, 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 bang. Serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar di udara saat awan jamur mulai muncul dan gelombang kejut mulai menyebar. Meskipun orang-orang mempersiapkan diri, banyak dari mereka, terutama mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah, terpesona oleh gelombang kejut. Angin kencang mulai bertiup dan melolong, menyebabkan jubah orang-orang yang hadir berkibar liar. Mereka semua menyipitkan mata, mencoba melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Saat Duan Lingtian bertabrakan dengan petir kesusahan, dia tampaknya telah melemparkan kemampuan surgawi yang menyelubungi dia dalam bentuk burung raksasa. Burung itu terlihat identik dengan burung yang terbang ke Tribulation Cloud tadi. Jangan bilang burung yang terbang ke Tribulation Cloud sebelumnya ada hubungannya dengan Duan Lingtian. Banyak orang tercengang dengan apa yang mereka lihat dan mereka tidak bisa tidak mendiskusikan Duan Lingtian dan burung emas di antara mereka sendiri. Ini hanya akan terjadi ketika dua kekuatan dengan kekuatan yang sama bertabrakan. Seorang tetua dari Azure Sand Hall bergumam. Suaranya tidak keras tetapi banyak yang mendengarnya karena adegan itu benar-benar sunyi. Banyak orang mencibir dan mencemooh. Dua kekuatan dengan kekuatan yang sama. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu banyak berpikir? Duan Lingtian telah menghabiskan semua kekuatannya. Bagaimana kekuatannya sekarang bisa sekuat petir ke-80? Tepat sekali. Berdasarkan kondisi Duan Lingtian saat ini, bahkan jika kemampuan surgawi terakhir yang dia berikan luar biasa, saya tidak berpikir dia akan mampu mengatasi petir kesengsaraan ke-80. Gelombang kejut sebelumnya pasti akibat Duan Lingtian terbunuh. Kesadaran surgawiku tidak bisa memasuki area itu sama sekali, saya pikir kita hanya akan bisa melihat setelah kekuatan dari tabrakan itu menyebar. Apalagi saya setuju, saya pikir Duan Lingtian sudah mati juga. Petik 2. Saat mereka melanjutkan diskusi mereka masih menatap tajam ke area di mana Duan Lingtian dan petir kesusahan bertabrakan. Namun, karena cahaya emas, putih, dan ungu yang menyilaukan, mereka tidak dapat melihat dengan mata telanjang atau menggunakan kesadaran surgawi mereka untuk merasakan apa yang terjadi di area itu. KR bergumam pada dirinya sendiri, Saudara Tian, dia telah membuka matanya dan melihat lampu 3 warna yang tampaknya mengandung kekuatan besar. Wajahnya pucat dan jantungnya berdegup kencang di dadanya. Ayah! Duan Siling berteriak ketika dia melihat ini. Dia merasakan hal yang sama seperti ibunya. Burung itu tadi, Gan Ruyan dan Peng Lai melihat burung yang sepertinya muncul dari udara tipis meskipun KR dan Duan Siling tidak melihatnya. Bukankah ini burung yang bertindak sebagai pelindung Duan Lingtian saat dia berkultivasi secara tertutup? Bab 2312 Kembalinya Kekuatan Matahari. Di atas awan kesengsaraan, dia masih hidup, pria tua berpakaian abu-abu berkata dengan sungguh-sungguh ketika patriark klan manusia iblis menemukan bahwa kesadaran surgawinya tidak dapat menembus cahaya 3 warna.
Patriark klan manusia iblis tercengang dan kagum. Masih hidup. B. Bagaimana mungkin? Dia terluka parah, bagaimana dia bisa bertahan? Dia menemukan ini di luar pemahamannya. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya. Bagaimanapun, dia adalah patriark klan manusia iblis. Kemudian, dia bertanya, Guru, dapatkah kesadaran surgawi Anda menembus tempat di mana kekuatan yang tersisa masih mengamuk? Begitukah caramu mengetahui dia masih hidup? Ya, pria tua berpakaian abu-abu itu mengangguk. Saya bisa menembus tempat itu sebentar dan menemukan dia masih hidup. Namun, kesadaran surgawi saya langsung ditolak oleh kekuatan itu segera setelah saya melihat bahwa dia masih hidup. Ekspresinya serius ketika dia berbicara. Tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana dia selamat, kan? Belum lagi dia terluka parah, bahkan pada puncaknya, dia mungkin tidak akan selamat dari petir kesengsaraan ke-80. Patriark klan manusia iblis bingung. Burung itu yang dibentuk oleh kekuatan tak dikenal yang menyelamatkannya. Pria tua berpakaian abu-abu itu menyadari hal ini. Meskipun dia tidak dapat dengan jelas mengamati situasinya, berdasarkan apa yang berhasil dia lihat, tidak sulit baginya untuk sampai pada kesimpulan ini. Burung yang terbentuk dari kekuatan yang tidak diketahui itu tidak hidup, kan? Patriark klan manusia iblis menjadi semakin bingung. Mungkin tidak peka, namun, tidak diragukan lagi itu menyelamatkan Duan Lingtian pada saat yang genting. Itu terbang menjauh dari awan keberuntungan yang berwarna-warni dan menuruni awan kesengsaraan sebelum menyelimuti Duan Lingtian untuk membantunya mengatasi sambaran petir itu. Pria tua berpakaian abu-abu itu terus berkata, meskipun kekuatan yang membentuk burung itu mirip dengan energi asal surgawi, setengah dari kekuatannya telah habis setelah sambaran petir ke-80. Dengan kata lain, bahkan jika burung itu membantu Duan Lingtian menghadapi petir kesengsaraan terakhir setelah ini, itu mungkin tidak cukup. Patriark dari klan manusia iblis, tentu saja, memahami makna yang mendasari kata-kata tuannya. Ya, pria tua berpakaian abu-abu itu mengangguk. Dia berkata dengan percaya diri, ketika petir kesengsaraan terakhir menyerang, dia pasti akan mati. Patriark klan manusia iblis mengangguk. Kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya ketika dia bertanya, Tuan, apakah Anda tahu kekuatan apa yang setara dengan energi asal surgawi? Saya belum pernah menemukan kekuatan seperti itu sebelumnya. Itu harus dari alam Devata. Saya tidak tahu apa yang dilakukannya di alam duniawi. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Bocah manusia ini memang beruntung. Dia benar-benar memperoleh kekuatan dari alam Devata. Patriark klan manusia iblis berkata dengan iri. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi musuh yang tangguh bagi kita. Namun, aku yakin dia akan terbunuh oleh sambaran petir terakhir. Pria tua berpakaian abu-abu itu berkomentar. Di bawah awan kesengsaraan, seiring waktu berlalu, kekuatan yang tersisa dari tabrakan antara petir kesengsaraan ke-80 dan kekuatan matahari dalam bentuk gagak emas berkaki 3 berangsur-angsur menyebar, mengungkapkan apa yang telah disembunyikan sebelumnya. Ini, semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak bisa memahami pemandangan di depan mata mereka. Beberapa dari mereka tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Saudara Tian, Ayah, KR dan Duan Siling senang ketika mereka melihat sosok ungu di kejauhan. Di sisi lain, Gan Ruyan dan Peng Lai sama bingungnya dengan orang-orang di sekitarnya. Dia baik-baik saja, melihat sosok ungu yang tidak terluka di kejauhan, Huang Wenjing tertegun sejenak sebelum kegembiraan membanjiri hatinya. Kerja bagus, Saudara Lingtian. Wajah Huang Qiling bersinar. Dia menjadi sangat bersemangat sehingga dia bahkan mengepalkan tinjunya. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Baik Yun Fuye, wakil kepala istana dari Istana Sein berkelana, dan Si Nanfeng, kepala istana dari Istana Roh Agung, memiliki ekspresi pahit di wajah mereka ketika mereka melihat sosok ungu dengan tubuh naga baik-baik saja. Semua orang melihat Duan Lingtian berdiri dengan pedang sepanjang 3 kaki di tangannya, sama sekali tidak terluka. Namun, burung emas yang menyala-nyala itu sepertinya telah menghilang. Duan Lingtian tidak menyadari keterkejutan semua orang. Dia sepertinya lupa bahwa kesengsaraan kenaikan surgawi belum berakhir ketika dia berpikir dalam hati, angkatan matahari tampaknya telah kembali. Pada saat ini, dia fokus untuk merasakan Sun Force yang telah kembali ke tubuhnya. Dia menemukan bahwa setengah dari Sun Force-nya telah kembali. Semua Sun Force saya kembali lebih awal. Namun,
Kekuatan matahari dalam bentuk gagak emas berkaki 3 menghabiskan setengah energinya saat membantuku mengatasi petir kesengsaraan ke-80. Duan Lingtian dengan sangat cepat sampai pada kesimpulan ini. Meskipun demikian, dia masih terkejut. Sayangnya, Penatua Huo tidak lagi di sini, jika tidak, dia akan dapat memberitahu saya apa yang terjadi dengan Sun Force. Sun Force telah memimpin Duan Lingtian ke sini, menghasilkan peningkatan pemahamannya tentang langit dan bumi. Selain itu, dia bahkan telah menarik kesengsaraan Celestial Ascension dengan bantuan tanpa disadari dari Yuan Hao Chen. Dia merasa tidak nyata, hanya dalam sehari, dia telah mencapai apa yang membutuhkan waktu puluhan hingga ribuan tahun untuk dicapai oleh banyak orang. Saya mungkin tidak tahu bagaimana atau mengapa, tetapi tidak diragukan lagi semua ini terjadi karena Sun Force. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia ingat dengan jelas bagaimana pemahamannya tentang langit dan bumi tampaknya telah mencapai batasnya sebelum dia menarik kesengsaraan kenaikan surgawi. Semua ini terjadi ketika Sun Force meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi gagak emas berkaki 3 dan terbang ke awan kesengsaraan ketika dia tiba. Beruntung saya memiliki Sun Force. Kalau tidak, saya akan terbunuh oleh sambaran petir ke-80. Saya benar-benar tidak menyangka Sun Force akan kembali pada saat itu dan membantu saya mengatasi sambaran petir. Duan Lingtian terus berpikir dalam hati, namun, saya masih harus menghadapi petir ke-81. Karena ini adalah sambaran petir terakhir, itu yang paling hebat dan menakutkan. Tidak mengherankan jika itu jauh lebih menakutkan daripada sambaran petir ke-80. Saya mungkin bisa mengatasi sambaran petir terakhir jika kekuatan matahari tidak berkurang setengahnya. Dengan Sun Force saat ini, saya khawatir itu tidak cukup untuk mengatasi sambaran petir terakhir. Dia merasa hatinya tenggelam ketika dia memikirkan hal ini. Dia tidak senang bahwa dia telah mengatasi sambaran petir ke-80. Sebaliknya, dia merasa terganggu. Secara alami, Yuan Hao Chen, Master Istana dari Istana Sein Berkelana, telah mengatasi petir ke-80 dengan bantuan teknik warisan dari Istana Sein Berkelana. Bagaimana ini mungkin? Yuan Hao Chen berpikir dalam hati. Dia tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu bertahan dari sambaran petir ke-80. Yang lebih mengejutkan adalah Duan Lingtian telah selesai berurusan dengan petir ke-80 sebelum dia bisa. Karena Yuan Hao Chen fokus menangani petir ke-80, dia tidak memperhatikan Duan Lingtian. Karena alasan ini, dia tidak melihat burung api emas membantu Duan Lingtian. Mustahil. Apakah ini lelucon? Bagaimana Duan Lingtian mengatasi sambaran petir ke-80 tanpa mengalami cedera lagi? Apakah kemampuan surgawi yang dia berikan sebelumnya benar-benar membantunya mengatasi petir ke-80? Dia benar-benar mengatasi petir ke-80 dengan mudah. Ada kemungkinan bahwa sambaran petir ke-81 mungkin tidak menimbulkan ancaman baginya. Bisakah dia menyembunyikan kekuatannya selama ini? Itu mungkin. Orang-orang di sekitar yang baru saja sadar kembali menjadi gempar saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Bab 2313 Patriark Klan Manusia Iblis muncul. Semua orang dari 3 istana dan 6 aula yakin Duan Lingtian akan mati ketika sambaran petir ke-80 dari kesengsaraan kenaikan surgawi menghantamnya. Lagi pula, dia terluka parah. Selain itu, dia bahkan mungkin tidak dapat mengatasinya bahkan jika dia berada pada kekuatan penuhnya karena seberapa kuat petir ke-80 itu. Siapa yang tahu bahwa pada saat semua orang mengharapkan dia mati, keajaiban akan terjadi. Dia telah mengerahkan semua tekniknya untuk menangani petir ketika seekor burung api emas tiba-tiba muncul dan menyelimutinya, membantunya mengatasi petir ke-80. Dia tidak mengalami cedera sama sekali. Ekspresi Yun Fuye berubah mengerikan. Dia tidak menyangka Duan Lingtian bisa membalikkan keadaan. Berdasarkan teknik yang digunakan Duan Lingtian untuk mengatasi petir kesengsaraan ke-80, dia seharusnya bisa mengatasi petir ke-81 dengan mudah. Petir ke-81 adalah petir kesengsaraan terakhir dari kesengsaraan kenaikan surgawi. Jika Duan Lingtian berhasil mengatasi sambaran petir terakhir, itu berarti dia telah berhasil melewati kesengsaraan dan akan menjadi surgawi terkemuka. Yun Fuye menjadi khawatir ketika dia mengingat pertempuran antara tuannya dan Duan Lingtian sebelumnya. Jika Duan Lingtian menjadi seorang celestial terkemuka, saya khawatir tuan mungkin tidak dapat mengalahkannya. Awalnya, tuannya dan Duan Lingtian berimbang. Namun,
Kekuatan Duan Lingtian melampaui kekuatan tuannya begitu dia berubah menjadi prajurit naga 9 cakar. Jika tuannya tidak memiliki teknik warisan untuk melewati kesengsaraan kenaikan surgawi, tuannya mungkin akan dikalahkan atau bahkan dibunuh oleh Duan Lingtian. Apa yang harus dilakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Yun Fuye merasa sangat cemas. Jika Duan Lingtian berhasil melewati Celestial Ascension Tribulation, itu akan menjadi masalah yang serius. Oleh karena itu, Yun Fuye bukan satu-satunya yang panik. Si Nanfeng juga panik. Sial, mengapa teknik Duan Lingtian begitu kuat? Apakah ini berarti dia akan dapat dengan mudah mengatasi petir ke-81 dan menjadi surgawi terkemuka? Jika itu terjadi, aku khawatir bahkan Yuan Hao Chen tidak cocok untuknya. Jika Duan Lingtian menjadi seorang surgawi terkemuka, bukan hanya dia, tetapi Istana Roh Agung juga akan berada dalam masalah. Yuan Hao Chen masih belum pulih dari keterkejutannya. Duan Lingtian, bagaimana ini mungkin? Dia tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu mengatasi sambaran petir ke-80 sejak dia terluka. Terlebih lagi, sepertinya sambaran petir ke-80 tidak melukai Duan Lingtian sama sekali. Apa yang terjadi? Yuan Hao Chen dengan cepat mengirim transmisi suara ke murid langsung tertuanya, wakil kepala istana Yun Fuye, dari istana Sein berkelana. Yun Fuye dengan cepat menceritakan apa yang terjadi pada tuannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Duan Lingtian menggunakan teknik yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Seekor burung api emas muncul dan membantunya dengan mudah mengatasi sambaran petir ke-80. Ekspresi Yuan Hao Chen menjadi gelap ketika dia mengetahui hal ini. Tuan, berdasarkan kondisinya sekarang, sepertinya teknik casting itu tidak merugikannya atau menyebabkan reaksi yang merugikan. Saya menduga dia telah menyembunyikan kekuatan sejatinya sejak awal. Bahkan selama pertempuranmu dengannya, aku curiga dia menahan diri, kata Yun Fuye melalui transmisi suara. Menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, Yuan Hao Chen mengerutkan kening. Jika dia menggunakan teknik ini sebelumnya untuk berurusan denganku, aku pasti akan mati. Mengapa dia menyelamatkan hidupku? Mungkinkah ada batasan untuk teknik itu dan dia memutuskan untuk menggunakannya untuk melewati kesengsaraan? Ini semua adalah asumsinya. Dia tidak punya cara untuk mengkonfirmasi mereka. Siapa yang tahu jika Duan Lingtian benar-benar menyembunyikan kekuatannya dan menyelamatkan hidupnya hanya untuk menggodanya. Yuan Hao Chen memelototi Duan Lingtian dan berteriak, "Duan Lingtian, Anda benar-benar pandai menyembunyikan kekuatan Anda. Saya tidak berharap Anda dapat melewati kesengsaraan Celestial Ascension. Siapa yang tahu Anda memiliki teknik seperti itu di lengan baju Anda?" Petik 2. Duan Lingtian terdiam saat mendengar kata-kata Yuan Hao Chen. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan dengan baik. Bahkan, dia juga bingung dengan kembalinya Sun Force yang tiba-tiba. Terlebih lagi, gagak emas berkaki 3 yang dibentuk oleh Sun Force bukanlah teknik yang dia gunakan. Dia bahkan tidak yakin apakah dia akan mampu mengatasi sambaran petir ke-81. Secara alami, dia tidak repot-repot menjelaskan hal ini kepada Yuan Hao Chen. Saat semua orang memperhatikannya, dia hanya memejamkan mata dan beristirahat seperti raja. Akibatnya, Yuan Hao Chen hampir muntah darah karena diprovokasi. Tidak, kita tidak bisa membiarkan Duan Lingtian melewati kesengsaraan kenaikan surgawi dan menjadi surgawi terkemuka tanpa melakukan apa-apa. Jika dia menjadi seorang surgawi terkemuka, saya tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika saya telah menjadi seorang surgawi terkemuka. Dia sangat jelas tentang kemampuan Duan Lingtian. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan sekarang. Saya harus memberitahu Patriark klan manusia iblis kami untuk meminta bantuan. Jika Tuan Patriark bersama saya tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu melawan bahkan jika dia menjadi seorang surgawi terkemuka. Dia dengan cepat mengeluarkan manik yang bersinar dengan cahaya ungu. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat kilatan petir di manik-manik. Itu terlihat sangat menawan. Dia menjentikkan jarinya dan menembakkan manik-manik itu ke langit. Astaga, manik-manik itu melesat ke langit, melewati awan kesengsaraan, sebelum berkobar terang di langit. Cahayanya hampir seterang sambaran petir sebelumnya. Itu manik Violet Rai. Tidak butuh waktu lama bagi si Nanfeng untuk mengidentifikasi manik-manik yang telah dijentikkan Yuan Hao Chen ke langit. Manik itu dikenal sebagai manik sinar violet dan diberikan kepada mereka oleh Patriark klan manusia iblis.
Seseorang akan dapat menggunakan manik-manik untuk memanggil patriark untuk meminta bantuan jika ada keadaan darurat. Xi Nanfeng menghela nafas lega ketika dia melihat Yuan Hao Chen menggunakan manik sinar valet untuk memanggil patriark klan manusia iblis. Bagaimana saya bisa melupakan Lord Patriark? Jika Tuan Patriark menyerang, bahkan jika Duan Lingtian menjadi seorang surgawi terkemuka, dia akan tetap mati. Dia sangat yakin tentang kekuatan patriark dari klan manusia iblis. Manik sinar valet. Banyak orang berseru serempak. Mereka semua mengenali manik-manik dan kegunaannya. Tuan Istana Yuan benar-benar menggunakan manik itu untuk memanggil Tuan Patriark. Ini menunjukkan dia ditekan oleh Duan Lingtian. Bukankah sudah jelas? Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian, Yuan Hao Chen tidak akan bisa menekannya begitu dia menjadi seorang surgawi terkemuka. Kamu benar. Terlebih lagi, sepertinya tidak akan menjadi masalah bagi Duan Lingtian untuk mengatasi Tribulation Lightning terakhir. Itulah sebabnya, untuk saat ini, Lord Patriark adalah satu-satunya yang dapat menekan Duan Lingtian jika dia menjadi seorang surgawi terkemuka. Berdasarkan percakapan mereka, dapat dilihat bahwa manusia iblis memiliki banyak kepercayaan pada patriark mereka. Bagaimanapun, dia telah menjadi seorang surgawi terkemuka untuk beberapa waktu sekarang. Dia seperti pelindung bagi manusia iblis. Dia kuat dan tak terkalahkan di mata mereka. Bahkan tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa patriark mereka mungkin bukan tandingan Duan Lingtian begitu dia menjadi seorang surgawi terkemuka. Mereka yakin patriark mereka akan dapat dengan mudah menekan dan membunuh Duan Lingtian. Itu, seorang penonton yang cerdik tiba-tiba berteriak saat dia melihat awan kesengsaraan. Sesosok turun dari langit pada saat ini. Sosok itu milik seorang pria parubaya berbaju hijau dengan perawakan tegap. Penampilannya biasa saja dengan mata besar dan alis tebal. Dia membawa ekspresi tenang dan acuh tak acuh di wajahnya. Yuan Hao Chen dan Xi Nanfeng berteriak dengan hormat ketika mereka melihat pria parubaya itu, Tuan Patriark. Mereka membungkuk hormat pada pria parubaya berpakaian hijau segera setelah dia muncul. Mata mereka berkilauan karena takjub. Mereka tidak menyangka patriark mereka akan tiba begitu cepat. Bab 2314 Situasi berbalik. Baik Yuan Hao Chen maupun Xi Nanfeng, masing-masing kepala istana dari Istana Sein Pengembara dan Istana Roh Agung, tidak mengetahui bahwa patriark klan manusia iblis telah tiba begitu cepat karena dia sudah berada di sini untuk waktu yang lama. Wajar jika Yuan Hao Chen dan yang lainnya yang berada di bawah awan kesengsaraan tidak menyadari bahwa patriark mereka bersembunyi di atas awan kesengsaraan, mengamati situasi. Selain Duan Lingtian, KR, Duan Xiling, dan Gan Ruyan, semua orang, termasuk Peng Lai, berteriak serempak ketika mereka mendengar kata-kata Yuan Hao Chen dan Xi Nanfeng, Tuan Patriark. Mereka membungkuk pada pria parubaya berpakaian hijau. Selain Yuan Hao Chen dan Xi Nanfeng, hampir semua orang di tempat kejadian hampir tidak pernah melihat patriark mereka. Jika kedua kepala istana tidak menyapa pria parubaya berpakaian hijau, mereka mungkin bahkan tidak mengenalinya. Tuan Patriark tiba begitu cepat. Kecepatannya sangat cepat. Dia muncul begitu cepat begitu valet Raibet digunakan. Kenapa aku merasa ada yang salah? Tidakkah Lord Patriark membutuhkan waktu untuk datang ketika dia melihat cahaya dari valet Raibet? Namun, dia muncul segera setelah valet Raibet digunakan. Petik 2. Kerumunan terkejut atas kemunculan tiba-tiba dari patriark mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya bagi banyak dari mereka untuk melihat patriark dari klan manusia iblis, seorang surgawi terkemuka. Pada titik tertentu, Duan Lingtian berhenti beristirahat dan membuka matanya. Tatapannya segera mendarat di patriark klan manusia iblis, mempelajarinya. Patriark klan manusia iblis juga melihat Duan Lingtian. Dia tidak memperhatikan Yuan Hao Chen, Xi Nanfeng, dan yang lainnya. Sebagai gantinya, dia memanggil Duan Lingtian dan berkata dengan nada ringan, "Saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar beruntung dapat memperoleh kekuatan dari alam Devata yang sebanding dengan energi asal surgawi dan menggunakannya untuk keuntungan Anda." Kekuatan dari alam Devata yang sebanding dengan energi asal surgawi. Mata Duan Lingtian melebar karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata patriark klan manusia iblis. Secara alami, dia tahu patriark mengacu pada kekuatan matahari di tubuhnya yang dianugerahkan kepadanya oleh gagak emas berkaki 3, Penatua Huo. Sebelumnya, Penatua Huo telah menjelaskan kepadanya bahwa kekuatan matahari lebih unggul dari semua kekuatan di alam duniawi dan sebanding dengan energi asal surgawi.
Sampai saat itu, tidak ada yang tahu tentang ini. Namun, sang patriark berhasil mengetahui betapa luar biasanya Sun Force begitu dia muncul. Apalagi tebakannya sangat akurat, kekuatan yang berasal dari alam Devata dan sebanding dengan energi asal surgawi. Yuan Hao Chen, Xi Nanfeng, dan yang lainnya juga terkejut saat mendengar kata-kata patriark mereka. Apakah Tuan Patriark baru saja mengatakan bahwa kekuatan Duan Lingtian sebanding dengan energi asal surgawi? Banyak orang yang skeptis. Mereka pikir mereka salah dengar. Mereka saling memandang dengan bingung saat mereka berbisik di antara mereka sendiri. Patriark mengatakan kekuatan yang dimiliki Duan Lingtian sebanding dengan energi asal surgawi. Apakah dia mengacu pada teknik yang Duan Lingtian berikan sebelumnya? Dengan kata lain, burung api emas adalah kekuatan dari alam Devata. Wakil Ketua Istana Crimson Blaze Palace berseru. Kalimat selanjutnya dari klan manusia iblis secara tidak langsung mengkonfirmasi spekulasi Wakil Kepala Istana Crimson Blaze Palace. Saya dapat melihat bahwa kekuatan yang membentuk burung bukanlah sesuatu yang Anda peroleh melalui kultivasi. Jika saya tidak salah, Anda pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Patriark klan manusia iblis memandang Duan Lingtian dengan tenang. Berdasarkan kata-kata Patriark, sepertinya dia benar-benar telah menemukan Duan Lingtian. Tatapannya yang penuh pengertian membuat Duan Lingtian merasa telanjang. Duan Lingtian tetap diam, tetapi dia merasakan sentakan ketakutan di hatinya. Apakah ini kekuatan surgawi terkemuka? Dia bahkan bisa melihat melalui Sun Force dan mengetahui bahwa aku mendapatkannya bukan dengan berkultivasi, tapi secara kebetulan. Kekuatan matahari diberikan kepada Duan Lingtian oleh gagak emas berkaki 3, Penatua Huo. Penatua Huo telah menggabungkan Sun Force dengan Sein Originnya. Hari ini adalah pertama kalinya Sun Force memisahkan diri dari Sein Originnya. Untuk alasan ini, kekuatannya berkurang setengahnya ketika membantunya mengatasi petir kesengsaraan ke-80. Karena dia tidak mendapatkan kekuatan melalui kultivasi, setelah habis, dia tidak bisa lagi memulihkannya. Patriark klan manusia iblis tidak marah pada kurangnya tanggapan Duan Lingtian. Sebagai gantinya, dia terus berbicara dengan santai. Sebelumnya, kekuatan yang sebanding dengan energi asal surgawi itu membentuk burung api emas dan membantumu mengatasi petir ke-80 dari kesengsaraan kenaikan surgawi. Namun, setengah dari kekuatan itu telah habis. Apakah saya benar? Petik 2. Ketika Duan Lingtian mendengar ini, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Dia merasakan sedikit kepanikan mulai muncul di hatinya. Dia tidak menyangka Patriark akan dapat melihat hal-hal dengan sangat jelas. Matanya melebar ketakutan saat dia melihat Patriark dari klan manusia iblis. Dia merasa rentan. Seorang surgawi terkemuka benar-benar menakutkan. Patriark terus berkata dengan percaya diri, jika saya tidak salah, itu tidak akan dapat membantu Anda mengatasi petir ke-81 dari kesengsaraan Celestial Ascension bahkan jika Anda menggunakan semua teknik Anda bersamanya. Ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap karena sang patriark telah menusuk titik sakitnya. Inilah tepatnya yang dia khawatirkan. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian mungkin berpikir dia akan mampu mengatasi petir ke-81 dengan mudah mirip dengan bagaimana dia mengatasi petir ke-80, tapi dia tahu kondisinya dengan sangat baik. Meskipun Sun Force telah kembali ke tubuhnya, dia tahu itu tidak cukup untuk membantunya mengatasi sambaran petir ke-81 dari Celestial Ascension Tribulation. Ketika Gan Ruyan dan Peng Lai mendengar kata-kata Patriark dan melihat ekspresi muram di wajah Duan Lingtian, mereka berteriak serempak, "Apa?" Seperti banyak orang lain, mereka berasumsi Duan Lingtian akan dapat dengan mudah melewati kesengsaraan kenaikan surgawi dan menjadi surgawi terkemuka. Sedikit yang mereka tahu, situasinya akan berbalik lagi. Saya pikir saya akan bisa menyaksikan keajaiban lain, siapa tahu itu akan berumur pendek. Peng Lai tersenyum pahit. Saudara Tian, Ayah, KR dan Duan Siling, yang menghela nafas lega, mulai merasa khawatir lagi. Huang Wenjing menjadi sedikit pucat. Hatinya seolah telah jatuh dari surga ke neraka. Bagaimana ini bisa terjadi? Huang Qiling juga merasakan hal yang sama. Saya melihat, jadi Duan Lingtian mengatasi petir ke-80 hanyalah perjuangan terakhirnya. Saya benar-benar berpikir dia akan mampu melewati kesengsaraan Celestial Ascension. Banyak orang berpikir sendiri. Yun Fuye dan Xi Nanfeng tersenyum. Faktanya, kebanyakan orang dari 3 istana dan 6 aula juga tersenyum. Saya melihat, Yuan Hao Chen menyeringai ketika dia melihat Duan Lingtian lagi. Duan Lingtian,
sepertinya aku melebih-lebihkan kemampuanmu. Tidak disangka aku salah memanggil Tuan Patriark ke sini untuk berurusan denganmu. Sepertinya tidak ada dari kita yang perlu bergerak. Petir kesengsaraan terakhir akan membunuhmu apa adanya, katanya mengejek, semangatnya menjadi lebih tinggi. Kebanyakan orang, pada titik ini, menyadari Patriark mereka telah tiba sejak beberapa waktu yang lalu. Itu pasti bagaimana dia tahu banyak tentang situasinya. Betapa cerdik, seperti yang diharapkan dari Patriark klan manusia iblis. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Kesulitannya saat ini telah diungkap dengan jelas oleh Patriark klan manusia iblis. Pada saat yang sama, dia menoleh sedikit untuk melihat KR dan Duan Siling. Matanya melesat bolak-balik di antara kedua wanita itu seolah-olah dia mencoba memasukkan penampilan mereka ke dalam pikirannya. Selamat tinggal, KR dan Siling. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti akan memperlakukan kalian berdua dengan lebih baik. Bahkan jika Duan Lingtian tidak mau menerima takdirnya, dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Secara alami, dia tidak berencana untuk tinggal diam dan menunggu kematian. Bahkan jika dia pasti akan mati, dia akan melakukan yang terbaik untuk bertarung terlepas dari seberapa kuatnya petir kesengsaraan terakhir. Dia akan berjuang sampai nafas terakhirnya sehingga dia tidak akan memiliki penyesalan yang tersisa ketika dia meninggal. Bab 2315 Petir Kesengsaraan Terakhir. Setelah Patriark klan manusia iblis mengungkap kondisi Duan Lingtian, dia tidak kembali ke atas awan kesengsaraan. Dia tetap di sana, tampak acuh tak acuh. Adapun orang-orang dari 3 istana dan 6 aula, kebanyakan dari mereka memandang Duan Lingtian dengan mengejek. Mereka memandangnya seolah-olah dia adalah orang mati yang berjalan. Lagi pula, berdasarkan kata-kata Patriark mereka, Duan Lingtian pasti akan mati, dan mereka tidak meragukan kata-katanya. Selain itu, bahkan jika Duan Lingtian secara ajaib berhasil melewati Celestial Ascension Tribulation, dia masih akan dibunuh karena Patriark mereka ada di sini. Saya tidak menyangka Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion yang berpengaruh hanya kuat secara lahiriah. Saya pikir dia akan dapat dengan mudah mengatasi Tribulation Lightning terakhir dari Celestial Ascension Tribulation ketika saya melihat betapa mudahnya dia menangani petir ke-80. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Saya pikir dia akan melewati kesengsaraan kenaikan surgawi dan menjadi surgawi terkemuka. Siapa yang tahu kebenarannya benar-benar berbeda. Tuan Patriark kita memang luar biasa. Dia dapat melihat melalui kondisi Duan Lingtian dan menunjukkannya hanya dalam beberapa kalimat. Ternyata, Duan Lingtian tidak akan bisa selamat dari sambaran petir terakhir dari Celestial Ascension Tribulation. Manusia jenius ini ditakdirkan untuk gagal dan mati di klan manusia iblis kita. Ledakan, 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 ledakan. Petir yang memekakkan telinga terdengar dari awan kesengsaraan. Di awan kesengsaraan, sambaran petir ungu seperti ular kecil terus berkedip. Petir kesengsaraan terakhir dari kesengsaraan kenaikan surgawi akan segera menyerang. Pada saat ini, Yuan Hao Chen akhirnya berhenti memperhatikan Duan Lingtian. Setelah dia menyembuhkan luka dalam sebelumnya, dia telah bersiap untuk menghadapi sambaran petir ke-81, atau terakhir, dari kesengsaraan kenaikan surgawi. Secara alami, dia yakin bisa mengatasi petir terakhir karena dia memiliki teknik warisan dari Istana Sein berkelana. Hari ini, aku, Yuan Hao Chen, akan menjadi seorang surgawi terkemuka. The Wandering Sein Palace akan berdiri di atas 3 istana dan 6 aula. Yuan Hao Chen berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Anggota Wandering Sein Palace, tentu saja, juga bersemangat. Tuan Istana Tuan akan segera menjadi surgawi terkemuka. Mulai sekarang, Istana Sein pengembara kita akan menjadi kekuatan terkuat di klan manusia iblis. Sebaliknya, ekspresi orang-orang dari 3 istana dan 6 aula menjadi sedikit gelap ketika mereka menyadari Yuan Hao Chen akan segera menjadi surgawi terkemuka. Secara umum, Yuan Hao Chen menjadi seorang surgawi terkemuka bermanfaat bagi klan manusia iblis. Namun, tidak demikian halnya dengan 3 istana dan 6 aula. Saudara Tian, terlepas dari hasilnya, saya tidak akan meninggalkan sisi Anda, KR menatap Duan Lingtian dengan tegas. Dia telah melihat tatapan intens Duan Lingtian sebelumnya. Dia tahu apa artinya jadi dia telah mempersiapkan diri untuk hasil terburuk. Di Solitary Destructive Heaven, salah satu dari 81 alam Devata. Solitaire Destructive Heaven adalah alam Devata yang luas. Itu, tentu saja,
lebih besar dari dunia biasa. Pada saat ini, seseorang menghela nafas di lokasi yang berkabut. Kabut menyembunyikan jurang tak berdasar dan pulau kecil yang terapung. Pulau itu tampak seperti setitik debu yang mengambang di jurang tak berdasar. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat awan dan kabut bergerak dengan kecepatan sedang di sekitar pulau kecil itu. Sinar pedang bisa terlihat di antara awan dan kabut juga. Sebuah halaman kecil bisa dilihat di pulau kecil itu. Halaman berisi rumah kayu kecil dan biasa-biasa saja. Pada saat ini, seorang pemuda jangkung terlihat duduk di depan meja kayu di halaman. Pria muda itu tampak sangat halus ketika dia duduk di sana seolah-olah dia bukan milik dunia ini. Dia mengenakan jubah warna abu yang agak lusuh. Rambut panjangnya ditarik ke belakang. Dia memiliki sepasang alis lurus yang sedikit miring ke atas. Matanya secerah bintang. Wajahnya yang tampan adalah kesempurnaan yang dipahat. Dia tampak sangat menawan sehingga orang akan kesulitan mengalihkan perhatian mereka darinya. Pada saat ini, mata pemuda yang tahu itu menatap ke dalam kehampaan. Astaga, ada turbulensi dalam kehampaan karena pantulan bayangan cermin bisa terlihat jelas di matanya. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan melihat bahwa bayangan cermin itu menunjukkan apa yang terjadi padanya di Wandering Saint Palace saat dia bersiap untuk mengatasi petir ke-81 dari Celestial Ascension Tribulation. Suara seseorang yang mengejek dengan dingin bisa terdengar dari belakang pemuda itu. Saat ini, ada dua orang yang berdiri di belakang pemuda itu, seorang pria tua dan seorang pria muda dengan tubuh yang kuat. Pemuda itu mengenakan jubah merah panjang. Itu adalah pria muda berpakaian merah dengan tubuh yang kuat yang mengejek pria tua itu. Dia berkata dengan suara rendah, "Jika Anda tidak bertindak sendiri dan memasukkan Sun Force Anda ke dalam tubuh Tuan Muda Anda, apakah Tuan Muda Anda akan berada dalam kesulitan ini?" Orang tua itu tidak bisa menahan senyum pahit. "Lord Kuangling, saya tidak tahu semuanya akan menjadi seperti ini." "Baiklah," kata pemuda yang duduk di depan meja kayu. Suaranya tenang dan menyejukkan telinga. Karena dia tidak sadar, dia tidak sepenuhnya bersalah. Kita tidak bisa menyalahkan dia untuk ini. Bagaimanapun, dia melakukannya karena kebaikan. Selain itu mungkin bukan hal yang buruk untuk bocah itu. Pemuda itu menatap sosok ungu di bayangan cermin dengan saksama ketika dia berbicara. "Tuan, apa maksudmu?" Pemuda berpakaian merah itu kurang ajar terhadap lelaki tua itu, tetapi dia menghormati pemuda yang duduk di depan meja kayu. Dia bahkan secara tidak sadar sederhana. "Kamu akan tahu apa yang aku maksud jika kamu terus menonton." Pemuda itu tersenyum misterius dan tidak repot-repot menjelaskan kata-katanya. Pemuda dan lelaki tua berpakaian merah itu langsung mengalihkan perhatian mereka ke pemandangan yang berkedip-kedip di bayangan cermin. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi dan rasa ingin tahu. Jika Duan Lingtian melihat lelaki tua itu berdiri di sebelah pemuda berpakaian merah, dia pasti akan terkejut. Orang tua itu tidak lain adalah Gagak Emas berkaki 3, Penatua Huo, yang dia pikir telah mati bersama dengan penghancuran Pagoda Indah 7 Harta Karun. Selain itu, Penatua Huo tidak lagi terikat pada Pagoda Indah 7 Harta Karun. Siapa yang tahu bahwa orang-orang dari alam Devata akan dapat memantau apa yang terjadi di alam duniawi? Metode kuat dan menakutkan apa ini? Hanya ada 81 alam Devata tetapi alam duniawi yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, di salah satu dari banyak alam duniawi yang biasa-biasa saja, sekelompok orang sedang menunggu petir ke-81 dari kesengsaraan surgawi untuk menyerang. Petir kesengsaraan terakhir akan menyerang. Duan Lingtian merasakan ketakutan di hatinya. Bahkan kemudian, dia diam-diam memperluas kesadaran surgawinya ke KR dan Duan Siling seolah-olah dia ingin mendengar napas mereka untuk terakhir kalinya. Lagi pula, dia tidak berpikir dia akan bisa selamat dari petir kesengsaraan terakhir dari kesengsaraan kenaikan surgawi. Duan Lingtian tidak menyangka keadaan akan berbalik berkali-kali. Ia merasa seperti berada di roller coaster. Ketika dia tidak berpikir dia akan selamat dari sambaran petir ke-80, Sun Force telah kembali kepadanya dalam bentuk Gagak Emas berkaki 3 dan membantunya mengatasi sambaran petir. Namun, dia putus asa saat menyadari Sun Force hanya bisa membantunya sekali. Apa yang tersisa dari Sun Force-nya tidak cukup untuk membantunya menghadapi sambaran petir ke-81. Ledakan, semua orang tiba-tiba merasa menggigil di punggung mereka. Itu akan datang. Cahaya putih yang luar biasa menyilaukan meledak dari awan kesengsaraan, menyebabkan banyak orang menutup mata mereka meskipun mereka telah bersiap untuk itu.
Ledakan, suara guntur yang memekakkan telinga mengiringi cahaya putih yang menyilaukan. Petir itu jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi, ketika guntur terdengar di udara, seluruh istana Sein pengembara bergetar seolah-olah akan tumbang. Bab 2316 Keputusasaan. Itu akan datang. Ketika Yuan Hao Chen mendengar guntur yang menghancurkan bumi, matanya langsung cerah. Sein Originnya mulai bergolak di bawah permukaan kulitnya saat dia melemparkan teknik warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi ke Palace Masters of Wandering Sein Palace untuk mengatasi Celestial Ascension Tribulation. Petir ke-81 dari Celestial Ascension Tribulation, yang juga merupakan petir terakhir, telah tiba. Ini berarti dia akan menjadi seorang surgawi terkemuka. Dengan teknik warisan, dia tidak takut dia akan gagal dalam kesengsaraan surgawi sama sekali. Dia mungkin merasakan tekanan atau melukai dirinya sendiri, tetapi dia tidak berpikir dia akan gagal mengatasi sambaran petir terakhir. Dia merasa sangat percaya diri. Sebaliknya, Duan Lingtian merasa berbeda meskipun dia bersiap untuk menghadapi petir ke-81 juga. Saya, Duan Lingtian, telah mengatasi banyak kemunduran besar dalam hidup saya, namun, saya tidak berharap saya akan mati di sini hari ini. Duan Lingtian sangat tidak mau menerima nasibnya. Namun, apa yang bisa dia lakukan ketika hal-hal di luar kendalinya? Begitu guntur terdengar di udara, dua sambaran petir seperti naga menyerang dari awan kesengsaraan seperti dua meteorit yang jatuh dari luar angkasa. Setelah diperiksa lebih dekat, sambaran petir ungu yang berkedip di awan kesengsaraan tidak lagi terlihat saat dua sambaran petir seperti naga jatuh. Selanjutnya, guntur yang telah berdering di udara juga telah berhenti. Namun, kebanyakan orang tidak menyadari hal ini karena perhatian mereka terfokus pada dua sambaran petir yang menyambar. Kekuatan dari dua sambaran petir membuat banyak orang dengan basis kultivasi rendah menggigil ketakutan. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan hebat dari dua petir ini. Bagus, kamu akhirnya di sini. Yuan Hao Chen tertawa dan menyerang tanpa rasa takut untuk menghadapi sambaran petir terakhir dari kesengsaraan Celestial Ascension. Bagaimanapun, dia memiliki teknik warisan dari Wandering Sein Palace. Selain itu, tidak ada master istana dari Wandering Sein Palace yang pernah gagal dalam kesengsaraan Celestial Ascension. Bagaimanapun, perhatian kebanyakan orang, termasuk patriark dari klan manusia iblis, tertuju pada Duan Lingtian. Tidak ada yang bisa dilihat di pihak Yuan Hao Chen, kesuksesannya dijamin. Duan Lingtian ini pasti akan mati oleh Tribulation Lightning. Manusia jenius itu sebaiknya tidak memusuhi klan manusia iblis kita lagi jika ada kehidupan selanjutnya. Banyak orang memandang Duan Lingtian, mengantisipasi adegan di mana dia akan disambar mati oleh sambaran petir terakhir dari kesengsaraan Celestial Ascension. Meskipun ini mungkin akhir dari perjalananku, aku masih ingin momen terakhirku menjadi momen kemuliaan. Mata Duan Lingtian berkilat tegas. Sein Originnya beredar melalui 99 Sein Veins-nya sebelum melonjak keluar dari tubuhnya tanpa syarat. Pada saat ini, dia menemukan Sun Force-nya yang baru saja kembali kepadanya tetapi belum menyatu dengan Sein Originnya juga melonjak dengan Sein Originnya. Mirip dengan sebelumnya, itu telah berubah menjadi gagak emas berkaki 3 dan menyelimutinya. Ketika orang-orang melihat burung emas yang menyala lagi, mata mereka melebar. Burung itu lagi. Beberapa pejabat tinggi dari 3 istana dan 6 aula dengan cepat menyadari sesuatu. Memang, burung itu tampak lebih lemah dibandingkan sebelumnya ketika petir ke-80 menyambar. Kekuatannya tampaknya telah dibelah dua. Petik 2. Tidak mungkin bagi burung ini untuk menahan sambaran petir terakhir dari kesengsaraan kenaikan surgawi. Sinan Feng, kepala istana dari Istana Roh Agung, mengkonfirmasi hal ini setelah dia menggunakan kesadaran surgawi untuk mengkonfirmasi kebenaran kata-kata Patriark Klan Manusia Iblis. Sebelumnya, Patriark Klan Manusia Iblis dengan belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan yang sebanding dengan energi asal surgawi tidak cukup untuk mengatasi sambaran petir terakhir kesengsaraan kenaikan surgawi. Penatua Huo, di saat-saat terakhir hidupku, aku tidak akan kalah tanpa perlawanan. Saya akan bertarung bersama Sun Force yang telah Anda berikan kepada saya. Sampai jumpa lagi di akhirat. Saya harap Anda tidak akan terlalu kecewa ketika Anda melihat saya. Bagaimanapun, Anda mengorbankan hidup Anda untuk menyelamatkan saya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian tidak bisa lagi melanjutkan pemikirannya.
Dia harus fokus pada sambaran petir terakhir dari kesengsaraan kenaikan surgawi yang dengan cepat mendekatinya. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang 1000 prasasti Sein dan menghadapi petir. Sayap gagak emas, penghalang penyu hitam, surgawi dunia lain, seni menggunakan pedang. Duan Lingtian menggunakan semua teknik di gudang senjatanya tanpa menahan diri, mengungkapkan semua kemampuannya. Astaga, astaga, astaga. Klon Duan Lingtian jatuh ke dalam barisan untuk menyerang saat mereka menggunakan pedang 1000 prasasti Sein. Sementara itu, gagak emas berkaki 3 yang dibentuk oleh Sun Force terus menyelimuti Duan Lingtian saat dia menyerang ke arah petir terakhir dari kesengsaraan kenaikan surgawi. Menyerang, Duan Lingtian berteriak saat dia mendekati sambaran petir terakhir. Suaranya sangat keras hingga bisa mengguncang bumi. Seolah-olah dia ingin suaranya yang menggelegar menjadi hal terakhir yang didengar semua orang darinya. Pada saat ini, tempat itu benar-benar sunyi. Hanya suara Duan Lingtian dan Yuan Hao Chen yang menghadapi petir terakhir dari kesengsaraan surgawi yang bisa terdengar. Kekuatan petir sangat menakutkan. Kekuatannya hampir 100 kali lebih kuat dari petir ke-80 dari Celestial Ascension Tribulation. Tidak butuh waktu lama sebelum Duan Lingtian berjarak kurang dari 100 meter dari petir. Kekuatan yang sangat menakutkan, apalagi Sun Force yang setengah habis, bahkan jika saya memiliki semua Sun Force dan menggunakan semua teknik saya khawatir hampir tidak mungkin bagi saya untuk menghadapi petir terakhir. Dia benar-benar bisa merasakan betapa menakutkan dan kuatnya Tribulation Lightning itu. Baut petir sebelumnya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Astaga, astaga, astaga. Duan Lingtian menggunakan pedang hati berdaulat dari metode kultivasi mental pedang tertinggi Dao untuk menggunakan pedang 1000 prasasti Sein dan klonnya mengikutinya. Mereka jatuh berturut-turut seperti bintang jatuh sebelum akhirnya bertabrakan dengan Tribulation Lightning terakhir dari Celestial Ascension Tribulation. Ledakan, 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 ledakan. Segera setelah tabrakan terjadi, suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar di udara, menyebabkan badai-badai menyapu. Meski begitu, perlawanan Duan Lingtian mirip dengan batu yang dijatuhkan ke laut. Dia hanya berhasil menghabiskan 10% dari kekuatan petir terakhir. Jika saya berada di puncak kekuatan saya, kekuatan pedang akan lebih kuat. Duan Lingtian tidak mau menyerah. Dia telah terluka beberapa kali saat dia menghadapi kesengsaraan Celestial Ascension. Dia tidak akan gagal begitu parah jika dia berada di puncak kekuatannya. Dia pasti akan bisa menghabiskan lebih banyak kekuatan petir terakhir. Pada saat ini, gagak emas berkaki 3 yang terbentuk dari kekuatan matahari yang menyelimuti Duan Lingtian mengepakkan sayapnya dan bertabrakan dengan petir terakhir dari kesengsaraan kenaikan surgawi juga. Api emas bentrok dengan petir ungu. Ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan dari tabrakan ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Bagaimanapun, bahkan jika kekuatan matahari telah setengah habis, kekuatannya masih lebih unggul dari pedang suci 1000 prasasti. Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan berkurangnya kekuatan matahari dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun sambaran petir juga kehilangan kekuatan, itu tidak secepat dibandingkan dengan Sun Force. Berdasarkan situasinya, ketika kekuatan matahari benar-benar habis, sambaran petir masih memiliki sekitar 50% kekuatannya yang tersisa. Pada saat itu, aku pasti akan mati tersambar petir. Meskipun Duan Lingtian telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian, dia masih merasakan sedikit keputusasaan. Bab 2317 masih hidup. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak bisa melakukan apa-apa selain menyaksikan gagak emas berkaki 3 yang terbentuk dari Sun Force habis oleh sambaran petir terakhir dari kesengsaraan kenaikan surgawi. Dia mencoba untuk mengeluarkan Sein Origin apapun yang tersisa di tubuhnya, tetapi itu habis oleh sambaran petir segera setelah dia keluar. Penatua Huo, aku telah mengecewakanmu. Duan Lingtian merasa menyesal ketika dia memikirkan tentang Penatua Huo yang telah menyelamatkan hidupnya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dia ingat pedang Sein Feng Qingyang yang telah meninggalkan pedang hati berdaulat metode kultivasi mental Dao pedang tertinggi. Tuan Feng Qingyang, saya hanya mengolah pedang hati berdaulat metode budidaya mental Dao pedang tertinggi yang Anda tinggalkan ke tahap ketiga. Anda pasti merasa sangat kecewa. Sangat disayangkan saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda dan memanggil Anda Tuan. Ini adalah salah satu penyesalannya dalam hidup. Sword Sein Feng Qingyang adalah satu-satunya orang yang dia kenal sebagai master dengan sepenuh hati.
Secara alami, Duan Lingtian juga mengingat keluarga dan teman-teman tercintanya yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Ayah, ibu, Feier kecil, Nian Tian, Tian Wu, Xin Nai, Bi Yao, Xian Lan, Paman Feng, dan kakak senior Bailey. Ketika dia memikirkan keluarga dan teman-temannya, keinginannya untuk hidup dihidupkan kembali lagi. Aku tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Masih banyak hal yang harus saya lakukan. Aku masih harus mencari ayahku, ibuku, Little Feier, dan Nian Tian. Tidak lupa Paman Feng, kakak senior Bailey, dan yang lainnya, mereka masih berada di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Bagaimana jika mereka bertemu dengan kecelakaan? Apalagi masih ada Tian Wu. Aku berjanji pada Paman Feng aku akan membawanya kembali. Ketika Duan Lingtian memikirkan keluarga dan teman-temannya, dia ingat dia masih memiliki banyak urusan yang belum selesai. Dia tidak mau mati. Selain itu, dia masih memiliki KR dan Duan Siling juga. Bagaimana dia bisa membiarkan KR mengikutinya ke alam baka? Tidak, tidak mungkin. Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Apakah ada cara bagi saya untuk keluar dari kesulitan ini? Duan Lingtian mulai panik ketika dia melihat sisa terakhir dari Sun Force akan benar-benar habis dalam waktu sekitar 10 napas. Meskipun dia telah mempersiapkan dirinya secara mental, tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk saat ketika dia benar-benar berada di ambang kematian. Untuk alasan ini, dia panik. Dia benar-benar tertekan dan secara naluriah melepaskan energi spiritualnya. Apalagi darah di tubuhnya mulai mendidih juga. Gagak emas berkaki 3 yang dibentuk oleh Sun Force tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Beberapa napas lagi telah berlalu, Duan Lingtian mulai menjadi lebih tidak sabar. Energi spiritualnya mengamuk dan darahnya terus mendidih. Dia telah jatuh ke kedalaman keputusasaan pada saat ini ketika dia tiba-tiba menemukan perubahan di tubuhnya. Sisik naganya telah menghilang dan dia telah kembali ke bentuk manusianya. Apa yang terjadi? Sebelumnya, setiap kali Duan Lingtian berubah menjadi prajurit naga 9 cakar, dia tidak pernah tiba-tiba kembali menjadi manusia tanpa niat. Sekarang dia telah kembali menjadi manusia, dia, secara alami, telanjang. Dia secara naluriah berubah menjadi jubah ungu baru. Ini adalah, begitu Duan Lingtian mengenakan jubahnya, dia menemukan bahwa energi naga di tubuhnya menjadi gelisah. Biasanya, untuk berubah menjadi prajurit naga 9 cakar, yang perlu dia lakukan hanyalah menggabungkan Sein Originnya dengan energi naga. Energi naga selalu berbaring dengan tenang di tubuhnya sejak hari dia mendapatkannya dari klan naga di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Itu tidak akan bergerak kecuali dia akan berubah menjadi prajurit naga 9 cakar. Duan Lingtian semakin terkejut setelah beberapa saat. Dia menemukan energi naga telah melonjak keluar dari tubuhnya, keluar. Seolah-olah tubuhnya adalah penjara, dan energi naga yang mendambakan kebebasannya telah terlepas dari belenggunya. Mataku, pada saat yang sama, Duan Lingtian dengan jelas merasakan energi spiritual yang telah dia lepaskan sebelumnya telah dikumpulkan secara misterius sebelum mereka kembali dengan memasuki salah satu matanya, mata aneh. Dia telah mendapatkan mata aneh ketika dia menyatu dengan mata hering iblis bermata satu. Dia merasakan sakit yang menusuk di matanya ketika energi spiritualnya mengalir ke matanya. Rasanya seolah-olah energi spiritualnya adalah kail yang menarik matanya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menyadari energi spiritualnya memanfaatkan kekuatan mata hering iblis bermata satu. Ledakan, energi naga melonjak keluar dari tubuhnya dalam bentuk api emas dan melesat ke langit saat terus mengembang. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat yang sama, sambaran petir terakhir dari Celestial Ascension Tribulation akhirnya menghabiskan semua Sun Force. Kekuatan matahari tidak ada lagi. Segera setelah Sun Force menghilang, sambaran petir terus menyerang Duan Lingtian dengan ganas, menelannya saat menyambar. Adegan itu mirip dengan perahu soliter yang ditelan oleh laut saat badai. Ketika KR, Duan Siling, dan Gan Ruyan melihat Sun Force terkuras oleh sambaran petir dan petir yang menyambar Duan Lingtian, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak serempak. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Ekspresi KR sedih saat air mata menggenang di matanya. Dia merasa seolah-olah dunianya runtuh. Bagaimanapun, suaminya adalah dunianya. Saudara Tian, ayah. Duan Siling mulai terisak. Dia mengira ayahnya sudah mati tersambar petir. Si Nanfeng,
kepala istana dari Istana Roh Agung, menyeringai. Duan Lingtian akhirnya mati. Duan Lingtian sudah mati. Sambaran petir terakhir dari kesengsaraan Celestial Ascension terlalu menakutkan. Duan Lingtian cukup kuat. Namun, lihat betapa lemahnya dia dibandingkan dengan petir terakhir dari Celestial Ascension Tribulation. Jika dia berhasil mengatasi sambaran petir ini, dia akan melewati kesengsaraan kenaikan surgawi dan menjadi surgawi terkemuka. Sayang sekali dia gagal, seseorang mengejek. Terus, bahkan jika dia melewati Celestial Ascension Tribulation dan menjadi Celestial terkemuka, dengan Lord Patriarch di sekitarnya, dia masih akan mati. Petik 2. Memang, Lord Patriarch pasti tidak akan membiarkan manusia surgawi terkemuka pergi. Lagi pula, dia akan menjadi ancaman besar bagi klan manusia iblis dan klan iblis. Ketika orang banyak melihat Sun Force hilang dan Duan Lingtian tampaknya telah mati karena sambaran petir, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. Mereka semua yakin dia sudah mati. Bagaimanapun juga dia gagal, wajah Huang Wenjing memucat dan matanya dipenuhi kesedihan. Satu-satunya pria yang pernah dicintainya telah meninggal di hadapannya. Dia pikir dia bisa mendengar suara hatinya yang hancur. Tidak seperti Huang Wenjing, Yun Fuye yang berdiri di dekatnya tertawa dingin ketika melihat sambaran petir melanda Duan Lingtian. Manusia bodoh, beraninya kau merajalela di Wandering Saint Palace kami. Kamu pantas mati, menguasai, saudara Lingtian. Baik Peng Lai dan Huang Qiling memejamkan mata kesakitan dan tubuh mereka menggigil hebat. Tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan terdengar di telinga. Itu tidak terlalu keras tetapi terdengar memekakkan telinga di telinga semua orang. Dia masih hidup. Orang yang berbicara tidak lain adalah patriark dari klan manusia iblis. Semua orang tercengang. KR yang bersiap untuk mengambil nyawanya sendiri tiba-tiba berhenti juga. Si Nanfeng memandang patriark klan manusia iblis dan bertanya dengan tak percaya, Tuan Patriark. Siapa yang kamu katakan masih hidup? Meskipun dia tahu jawabannya, dia tidak mau mempercayainya. Bab 2318 Sunglo Pentawarna. Ledakan. Sebelum Patriark klan manusia iblis dapat menjawab pertanyaan dari Si Nanfeng, kepala istana dari Istana Roh Agung, sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar di udara. Itu bergema di langit dan bumi, dan seluruh tempat tampak bergetar. Yang lebih mengejutkan adalah setelah ledakan, raungan binatang yang memekakkan telinga juga bisa terdengar. Apakah itu naga? Itu tangisan naga. Tidak butuh waktu lama bagi banyak pejabat tinggi dari 3 istana dan 6 aula untuk mengidentifikasi suara itu. Pada saat ini, Patriark klan manusia iblis tidak bisa diganggu untuk menjawab pertanyaan Si Nanfeng. Dia fokus melihat ke sumber suara. Matanya melebar tidak percaya ketika dia melihat pemandangan di depannya. Si Nanfeng mengikuti tatapan sang Patriark. Matanya juga melebar. Ini, semua orang, selain Yuan Hao Chen yang fokus mengatasi kesengsaraan surgawi, menoleh untuk melihat sumber kebisingan. Disitulah Duan Lingtian berada ketika dia disambar petir terakhir dari kesengsaraan Celestial Ascension. Semua orang, termasuk KR, Duan Xiling, dan Gan Ruyan, tercengang. Di kejauhan, semua orang bisa melihat sambaran petir terakhir dari kesengsaraan kenaikan surgawi yang melanda Duan Lingtian tampaknya ditolak oleh sesuatu, secara bertahap menghilang. Pada saat yang sama, naga surgawi api emas yang panjangnya beberapa ratus meter muncul di depan mata semua orang. Aura yang dipancarkan naga surgawi mengancam, gelombang dan gelombang energi keluar darinya. Energinya terasa begitu kuat sehingga seolah-olah mampu menghancurkan langit dan bumi. Selain itu, mata kiri dari Divine Dragon yang berukuran sebesar Coping Stone sepertinya mengandung sihir. Begitu seseorang melihatnya, sulit untuk berpaling. Seolah-olah seseorang terikat oleh sihir. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di bawah pengawasan semua orang, naga surgawi menangkis sisa terakhir dari petir ke-81 dari kesengsaraan kenaikan surgawi sebelum menghilang ke udara tipis. Jika itu tidak menangkis petir kesengsaraan terakhir dari kesengsaraan kenaikan surgawi, para penonton akan mengira itu adalah isapan jempol dari imajinasi mereka. Apakah itu naga surgawi? Naga surgawi memiliki 9 cakar di masing-masing cakarnya. Itu adalah naga surgawi bercakar 9. Kebaikan, naga surgawi 9 cakar benar-benar muncul. Selain itu,
itu berurusan dengan kekuatan yang tersisa dari petir dari kesengsaraan Celestial Ascension. Apakah itu membantu Duan Lingtian dengan kesengsaraan surgawinya? Bukankah sudah jelas, Duan Lingtian benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia menunggu sampai saat terakhir dan mengejutkan kita semua. Tepat, sepertinya Duan Lingtian memiliki trik yang tak ada habisnya di lengan bajunya, aku benar-benar tidak tahu apa lagi yang dia miliki. Kerumunan pecah menjadi keributan setelah beberapa saat hening. Banyak yang dipenuhi dengan kekaguman dan ketidakpercayaan. Berkali-kali, Duan Lingtian mengejutkan mereka dengan tekniknya. Pada saat ini, mereka percaya dia memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. Berapa kali mereka mengira dia akan mati hanya untuk dibuktikan sebaliknya. Hal ini membuat mereka menyadari betapa bodoh dan sombongnya mereka selama ini. Setelah naga surgawi 9 cakar yang realistis yang dibentuk oleh api emas menghilang, sosok ungu terungkap. Duan Lingtian, dia berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi. Setelah melihat suaminya berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi, KR merasa sangat lega sehingga air mata mulai terbentuk di matanya lagi. Saudara Tian, dia senang dia belum mengambil nyawanya sendiri. Ayah, Duan Siling tersenyum melalui air matanya. Ekspresi kebahagiaan muncul di wajahnya yang kekanak-kanakan. Senyum langka juga muncul di wajah Gan Ruyan yang biasanya tegang. Menguasai, mata Peng Lai berbinar. Dia tidak menyangka tuannya masih bisa menciptakan keajaiban pada saat ini. Dia baik-baik saja, dia baik-baik saja. Huang Wenjing menghela nafas lega ketika dia melihat pria yang dicintainya tidak mati. Senyum langka muncul di wajahnya yang biasanya dingin. Untungnya, tidak ada yang memperhatikannya. Jika tidak, senyumnya akan merebut hati banyak orang. Huang Qiling telah menutup matanya ketika dia melihat sambaran petir terakhir melanda Duan Lingtian. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menyaksikan Duan Lingtian meninggal. Namun, ketika dia membuka matanya, dia melihat naga surgawi 9 cakar memukul mundur petir terakhir dari kesengsaraan kenaikan surgawi. Dia tertawa, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia tampak lebih bersemangat daripada jika dia sendiri yang melewati kesengsaraan surgawi. Bagus, Saudara Lingtian. Ekspresi patriark dari klan manusia iblis menjadi gelap. Dia merasakan gelombang rasa malu menyapu dirinya ketika dia mengingat kata-katanya yang menyatakan malapetaka yang akan datang Duan Lingtian. Dia telah mengatakan dengan sangat yakin bahwa tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk mengatasi kesengsaraan kenaikan surgawi. Kelangsungan hidup Duan Lingtian mirip dengan tamparan keras di wajahnya. Bagaimana dia melakukannya? Duan Lingtian tidak hanya mengatasi sambaran petir terakhir dari kesengsaraan Celestial Ascension, dia bahkan muncul tanpa cedera. Apa? Bagaimana mungkin? Hahe, bagaimana dia tahu teknik seperti itu? Kejutan dan ketidakpercayaan muncul di wajah Sinan Feng ketika dia sadar kembali. Dia tidak berharap Duan Lingtian memiliki kartu lain di lengan bajunya. Pikiran Sinan Feng mirip dengan para pejabat tinggi dari 3 istana dan 6 aula, termasuk wakil kepala istana berkeliaran Sein Istana Yun Fuye. Pada saat ini, Yuan Hao Chen akhirnya mengatasi kesengsaraan Celestial Ascension. Dia, secara alami, gembira. Saya berhasil. Dia pikir Duan Lingtian telah meninggal. Dia terkejut ketika dia berbalik dan melihat Duan Lingtian berdiri tanpa cedera di kejauhan. Selain itu, sambaran petir terakhir dari kesengsaraan Celestial Ascension telah menghilang. Dia tidak percaya Duan Lingtian telah berhasil juga. Faktanya, Duan Lingtian telah mengatasi kesengsaraan lebih cepat daripada dia. Dia tercengang. Apa yang terjadi? Dia, bagaimana dia bisa bertahan? Bukankah Tuan Patriark mengatakan dia pasti akan mati? Pada saat ini, awan kesengsaraan menyebar, memperlihatkan cahaya pentawarna yang bersinar dari atas. Itu menerangi sekeliling, memberikannya tampilan yang luar biasa. 2 sinar cahaya pentawarna masing-masing menyinari Duan Lingtian dan Yuan Hao Chen. Itu menyelubungi mereka, memandikan mereka dalam sunglau warna penta dan menyebabkan mereka menghilang di depan mata semua orang. Surgawi terkemuka. Pada saat ini, para penonton tahu Duan Lingtian dan Yuan Hao akan menjadi celestial terkemuka. Sunglau pentawarna yang akan muncul setelah seseorang mengatasi kesengsaraan surgawi akan membantu mereka menghasilkan energi yang bukan milik alam duniawi, energi asal surgawi. Energi asal surgawi berbeda dari kekuatan matahari yang diberikan Penatua Huo pada Duan Lingtian. Sun Force telah secara paksa dikirim ke tubuh Duan Lingtian oleh Penatua Huo,
oleh karena itu, dia tidak dapat memulihkannya setelah habis. Di sisi lain, Sunglo Penta Warna akan membantu tubuh Duan Lingtian menciptakan energi asal surgawi. Selama proses ini, dia akan menguasai cara menciptakan energi asal surgawi. Itu agak mirip dengan bagaimana dia dulu membuat Sein Origin. Setelah melihat Duan Lingtian akan menjadi seorang surgawi terkemuka, Si Nanfeng mulai panik. Dia berbalik untuk melihat Patriark dengan mendesak dan berteriak, "Tuan Patriark, kita tidak bisa membiarkan Duan Lingtian menjadi seorang surgawi terkemuka. Kita harus membunuhnya sebelum dia menjadi satu." Sepertinya dia telah kehilangan semua rasa kesopanan ketika dia mengangkat suaranya di Patriark Klan Manusia Iblis. Ketika Patriark Klan Manusia Iblis melihat perilaku kasar Si Nanfeng, dia mencemooh. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk untuk memulai. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan yang menindas menyapu Si Nanfeng dan mendorongnya ke arah Duan Lingtian yang diselimuti oleh Sunglo Pentacolor. Dari awal hingga akhir, Si Nanfeng seperti bayi tak berdaya di hadapan Patriark Klan Manusia Iblis. Ketika dia mendekat ke Sunglo Pentacolor, dia merasakan aura destruktif darinya dan berteriak, "Tidak." Setelah melihat ini, Xing Yuanba, wakil kepala istana dari Istana Roh Agung, langsung berlutut sambil berkata, "Tuan Patriark, tolong tunjukkan belas kasihan." Para pejabat tinggi dari Istana Roh Agung juga berlutut untuk memohon belas kasihan bagi Tuan Istana mereka. Akhirnya, Patriark Klan Manusia Iblis menarik Si Nanfeng kembali tepat pada waktunya. Namun, Sunglo Penta Warna masih berhasil bersinar di lengan kanan Si Nanfeng. Dia langsung berteriak kesakitan, terdengar seperti babi di rumah jagal. Lengan kanannya dibakar sampai garing oleh Sunglo Pentacolor. Tidak ada yang tersisa. 2319 bukan lagi prajurit naga. Hanya dalam sekejap mata, lengan Si Nanfeng terbakar sampai tidak ada yang tersisa dari Sunglo Pentacolor yang menyinari Duan Lingtian. Dia adalah master istana dari Istana Roh Agung, salah satu pemimpin dari 3 istana dan 6 aula, dan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Namun, dihadapkan dengan Sunglo berwarna penta, dia seperti bayi yang tak berdaya. Faktanya, Patriark Manusia Iblis telah menarik Si Nanfeng kembali sebelum lengan Si Nanfeng menyentuh Sunglo warna penta. Dia memiliki lebih dari cukup waktu untuk menggunakan teknik pertahanannya. Sebenarnya dia memang menggunakan teknik pertahanannya, tapi semuanya sia-sia. Sunglo Penta Warna membantu mereka yang telah mengatasi kesengsaraan surgawi untuk menciptakan energi asal surgawi yang lebih unggul dari semua energi di alam duniawi. Itu adalah salah satu langkah yang harus diambil sebelum seseorang dapat melampaui alam Devata. Itu sangat kuat sehingga bahkan bisa membunuh seorang celestial terkemuka yang mencoba mengganggu prosesnya, apalagi hanya pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Sunglo Penta Warna hanya tidak berbahaya bagi orang tertentu yang telah berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi. Siapapun yang mencoba menyela akan dibunuh tanpa keraguan. Setelah Si Nanfeng, kepala istana dari Istana Roh Agung, menghentikan pendarahan di lengannya, dia berterima kasih kepada Patriark Klan Manusia Iblis. Dia tidak berani marah sama sekali. "Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Tuan Patriark." Lagi pula, dia baru saja ingat bahwa tidak seorang pun, bahkan seorang surgawi terkemuka, yang dapat mengganggu seseorang yang telah mengatasi kesengsaraan surgawi dan diselimuti oleh Sunglo warna penta. Sebelumnya, dia telah melupakan dirinya sendiri dan meminta Patriark untuk menghentikan Duan Lingtian menjadi seorang surgawi terkemuka. Bukankah dia secara tidak langsung meminta Patriark untuk bunuh diri dengan melakukannya? Ketika dia mengingat betapa bodoh dan gegabahnya dia berkeringat dingin. "Saya dapat melihat Anda kehilangan ketenangan untuk sementara karena permusuhan yang mendalam antara Anda dan Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion. Itu sebabnya aku tidak membiarkan Sunglo warna penta membakarmu sampai garing." Patriark Klan Manusia Iblis berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya. "Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Tuan Patriark." "Terima kasih." Si Nanfeng mengangguk segera setelah dia mendengar kata-kata Patriark dari Klan Manusia Iblis. Dia sangat rendah hati sehingga sepertinya dia merendahkan. Seolah-olah dia lupa siapa yang menyebabkan dia kehilangan lengan kanannya. Secara alami, bahkan jika dia ingat, dia tidak akan berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Bagaimanapun,
Dia tahu Patriark klan manusia iblis telah menunjukkan belas kasihan kepadanya bahkan ketika dia telah kehilangan semua rasa kesopanan dan secara tidak langsung menyinggung Patriark dengan memintanya untuk menghentikan Duan Lingtian menjadi seorang surgawi terkemuka. Jika dia berada di posisi Patriark klan manusia iblis, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, banyak orang dari 3 istana dan 6 aula menggelengkan kepala. Banyak dari mereka mengira si Nan Feng terlalu gegabah. Tuan istana si terlalu ceroboh. Yah, aku bisa mengerti dia. Bagaimanapun, murid favoritnya dibunuh oleh Master Mansion dari Azure Cloud Mansion. Duan Lingtian adalah putra musuh bebuyutannya. Bagaimana dia bisa tetap tenang ketika putra musuh bebuyutannya akan menjadi seorang surgawi terkemuka? Secara alami, ada juga beberapa yang membenarkan tindakannya. Bahkan saat itu, dia masih terlalu impulsif. Mungkin membuatnya kesal melihat putra musuh bebuyutannya menjadi seorang surgawi terkemuka. Namun, dia melupakan satu hal. Bisakah Duan Lingtian melarikan diri dari Lord Patriark? Petik 2. Tepat sekali. Duan Lingtian bukan hanya anak dari musuh si Nan Feng, dia juga manusia. Lord Patriark tidak akan pernah membiarkan manusia yang telah menjadi surgawi terkemuka pergi. Petik 2. Ya, orang seperti Duan Lingtian hanya akan menjadi momok bagi klan manusia iblis jika dia diizinkan pergi. Berdasarkan diskusi, jelas terlihat bahwa selain menemukan tindakan si Nan Feng sembrono, mereka juga berpikir bahwa Duan Lingtian, tuan muda rumah dari Azure Cloud Mansion, tidak akan dapat melarikan diri dari patriark mereka bahkan jika dia memilikinya, menjadi surgawi terkemuka. Mereka tahu Duan Lingtian akan menjadi kuat begitu dia menjadi seorang surgawi terkemuka. Selain itu, mereka pikir dia mungkin lebih kuat dari Yuan Hao Chen, master istana dari istana Sein Pengembara, yang telah menjadi surgawi terkemuka pada saat yang sama. Namun, mereka tidak berpikir Duan Lingtian akan cocok untuk patriark klan manusia iblis. Pada saat ini, patriark klan manusia iblis yang sangat dihormati semua orang sedang menatap Duan Lingtian yang diselimuti sunglau penta warna dengan ekspresi serius di wajahnya. Burung itu adalah manifestasi dari kekuatan yang sebanding dengan energi asal surgawi. Itu telah menghilang setelah dia menghabiskannya. Bagaimana dan mengapa naga surgawi bercakar 9 muncul? Patriark dari klan manusia iblis merasa waspada ketika dia memikirkan Duan Lingtian yang telah berubah rupa pada saat yang tepat. Dia tidak tahu teknik apa itu dan apakah Duan Lingtian bisa menggunakan teknik itu kapan saja dia mau. Ketika naga surgawi 9 cakar muncul, dia merasakan gelombang ketakutan menyapu dirinya. Rasanya seolah-olah naga surgawi 9 cakar adalah ancaman bagi hidupnya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk berbicara dengan tuannya, lelaki tua berpakaian abu-abu, yang masih tersembunyi di atas awan. Tuan, apa teknik yang digunakan Duan Lingtian pada akhirnya? Dari mana naga surgawi 9 cakar itu berasal? Apakah ini salah satu dari kemampuan surgawinya? Meskipun awan kesengsaraan telah menghilang, tidak ada yang memperhatikan kehadiran lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Tidak butuh waktu lama sebelum lelaki tua berpakaian abu-abu itu berkata, tidak. Naga surgawi 9 cakar berasal dari energi naga di tubuhnya. Petik 2. Energi naga. Patriark klan manusia iblis bingung. Energi naga adalah kekuatan yang unik bagi prajurit naga, ini membantu seseorang untuk berubah menjadi prajurit naga. Ketika naga surgawi menganugerahkan manusia dengan kemampuan untuk berubah menjadi prajurit naga, naga akan menyuntikkan energi naga ke dalam tubuh manusia itu. Naga surgawi hanya bisa memberikan manusia dengan hadiah ini sekali seumur hidup mereka. Faktanya, energi naga dari naga surgawi 9 cakar jauh lebih kuat daripada energi asal surgawi biasa. Berdasarkan apa yang kita lihat sebelumnya, energi naga bahkan mampu berubah menjadi proyeksi naga surgawi bercakar 9 untuk membantu manusia selama masa-masa sulit. Pria tua berpakaian abu-abu itu berhenti sejenak sebelum dia berkata, kamu harus tahu bahwa energi naga dari naga suci biasa tidak mampu melakukan hal seperti itu. Namun, saya menggunakan kesadaran surgawi saya untuk menyelidiki Duan Lingtian sebelumnya dan menemukan bahwa setelah proyeksi naga surgawi 9 cakar menghilang, energi naga tidak kembali ke tubuh Duan Lingtian. Tidak ada lagi energi naga yang tersisa di tubuhnya. Tidak ada lagi energi naga yang tersisa di tubuh Duan Lingtian. Mata patriark dari klan manusia iblis langsung menyala. Apakah ini berarti dia bukan lagi prajurit naga? Seharusnya begitu, jawab pria tua berpakaian abu-abu itu.
Sementara semua orang menatap Sunglao warna penta yang menyelimuti Duan Lingtian, KR, Duan Siling, dan Gan Ruyan juga melihatnya. Kegembiraan dan kegembiraan di wajah mereka tidak bisa disembunyikan sama sekali. Bagaimanapun, Duan Lingtian menjadi seorang surgawi terkemuka tidak diragukan lagi merupakan kabar baik. Sepertinya mereka tidak khawatir bahkan ketika semua orang yang hadir mengira Duan Lingtian tidak akan bisa melarikan diri dari patriark klan manusia iblis. Ini karena mereka menyadari situasi Duan Lingtian. Kekuatan Duan Lingtian terbatas sebelum dia menjadi seorang surgawi terkemuka. Untuk alasan ini, dia bahkan tidak menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik pemakan dasar, karena itu hanya akan sia-sia. Kekuatannya telah mencapai batasnya ketika dia berada di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Selain memahami langit dan bumi, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menjadi lebih kuat. Namun, segalanya akan berbeda begitu dia menjadi seorang surgawi terkemuka. Dia akan dapat menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuannya untuk meningkatkan kekuatannya begitu dia mendapatkan energi asal surgawi. Orang lain mungkin tidak tahu seberapa kuat kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pelahap dasar itu. Namun, sebagai teman dekat Duan Lingtian, mereka menyadari kekuatan kemampuan surgawi. Begitu dia menjadi seorang surgawi terkemuka, kecil kemungkinannya bahkan patriark dari klan manusia iblis akan menjadi tandingannya. Meskipun Gan Ruyan memiliki perbedaan dengan Duan Lingtian, dia harus mengakui kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik pelahap dasar, adalah luka di atas yang lain. Dalam hal kekuatan, itu bahkan sebanding dengan gerakan kemampuan surgawi yang telah dikuasai oleh pemimpin sekte-sekte pemujaan api. Gerakan kemampuan surgawi yang telah dikuasai oleh pemimpin sekte dari sekte pemujaan api secara luas diakui sebagai gerakan kemampuan surgawi nomor 1 di provinsi atas tanah suci Dao Martial. Tentu saja, hanya karena KR, Duan Siling, dan Gan Ruyan yakin dengan kekuatan Duan Lingtian, itu tidak berarti yang lain merasakan hal yang sama. Bagi Huang Wenjing, Huang Qiling, dan Peng Lai, kekuatan patriark klan manusia iblis terukir dalam di benak mereka. Untuk alasan ini, mirip dengan yang lain dari klan manusia iblis, mereka tidak berpikir Duan Lingtian akan menjadi tandingan bagi patriark mereka bahkan setelah dia menjadi seorang surgawi terkemuka. Huang Wenjing berpikir dalam hati, guru akan menjadi seorang surgawi terkemuka juga. Saya akan memohon Tuan untuk mengampuni dia dan melindunginya. Saya yakin Tuan Patriark harus mempertimbangkan pendapat Tuan juga karena dia telah menjadi seorang surgawi terkemuka. Meskipun kedatangan tiba-tiba Patriark dari klan manusia iblis telah menghancurkan harapannya, dia masih harus mencoba menyelamatkan Duan Lingtian bagaimanapun caranya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya pria yang pernah membuatnya jatuh cinta. Dia tidak tahan melihatnya mati. 2320 munculnya dua celestial terkemuka kakak laki-laki Huang Wenjing, Yun Fuye, seorang wakil kepala istana dari Istana Suci berkelana, mencibir ketika dia melihat Sunglao berwarna penta di kejauhan. Jadi bagaimana jika Anda berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi dan menjadi surgawi terkemuka? Anda masih akan dibunuh oleh Lord Patriark. Meskipun Yun Fuye dan Huang Wenjing berdiri berdekatan dan melihat pemandangan yang sama, perasaan mereka benar-benar berbeda. Pada saat ini, kebanyakan orang mengira Duan Lingtian tidak akan bisa melarikan diri. Saat ini, Duan Lingtian yang berada di Sunglao Pentacolor benar-benar tenggelam dalam proses mendapatkan energi asal surgawi. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang membungkusnya. Namun, itu tidak terasa mencekik atau membatasi. Dia pikir itu terasa sangat nyaman seolah-olah dia berada di dalam rahim ibunya. Dia benar-benar santai. Ketegangan di tubuhnya yang dia rasakan sejak dia kembali ke provinsi bawah tanah suci Dao Martial telah mereda sepenuhnya. Dia bisa merasakan kekuatan baru tumbuh di tubuhnya. Saat kekuatan baru tumbuh, Saint Originnya mulai mundur. Dia merasakan hubungan yang erat dengan kekuatan ini seolah-olah itu adalah salah satu anggota tubuhnya. Bahkan, rasanya agak mirip dengan Saint Originnya. Ini adalah energi asal surgawi. Secara alami, tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk mengidentifikasi energi baru di tubuhnya. Dia dengan cepat memeriksa tubuhnya dan menemukan energi murni dan padat di dalamnya. Meskipun baru mulai terbentuk dan tidak banyak sekarang, itu masih dengan mudah mengalahkan Saint Originnya. Itu wajar karena energi berada di liga yang berbeda. Hanya dengan berpikir, Duan Lingtian menggabungkan Saint Origin dan Celestial Origin energi miliknya.
Mereka berdua milikku. Saya pikir selama saya mau, itu akan bisa menyatu. Saat energi asal surgawi terus terbentuk di tubuh Duan Lingtian, dia mulai mengingat apa yang terjadi sebelumnya ketika sambaran petir terakhir telah sepenuhnya menghabiskan kekuatan mataharinya. Saat itu sangat berbahaya. Saya sangat dekat dengan kematian. Untungnya, energi naga di tubuhnya melonjak tepat pada waktunya dan menghentikan sambaran petir terakhir dari kesengsaraan Celestial Ascension agar tidak membunuhnya. Energi spiritualnya dari murid anehnya yang dia peroleh dari mata hering iblis bermata satu telah menyatu dengan energi naga dan membentuk naga surgawi 9 cakar yang hidup. Ketika naga surgawi 9 cakar muncul, itu mendominasi petir kesengsaraan terakhir dari kesengsaraan kenaikan surgawi. Duan Lingtian terus berpikir pada dirinya sendiri, namun, segera setelah naga surgawi 9 cakar menangani petir terakhir, energi naga tampaknya telah menghilang bersama dengan energi spiritual dari mata hering iblis bermata satu. Ketika energi naga membentuk naga surgawi bercakar 9, energi spiritual dari mata hering iblis bermata satu telah membentuk matanya. Ini mungkin alasan mengapa naga surgawi 9 cakar sangat kuat. Aku takut energi naga dan energi spiritual dari mata hering iblis bermata satu hilang, artinya mulai sekarang, aku akan kehilangan murid aneh dan kemampuanku untuk berubah menjadi prajurit naga bercakar 9. Saya dapat merasakan bahwa mata saya telah kembali normal. Duan Lingtian menghela nafas. Dia tidak berharap kehilangan dua kemampuan utamanya hanya untuk mengatasi kesengsaraan surgawi. Dia tidak hanya kehilangan kemampuan untuk berubah menjadi prajurit naga bercakar 9, tetapi dia juga kehilangan murid anehnya. Sepertinya begitu, kurasa. Anda mendapatkan beberapa, dan Anda kehilangan beberapa, saya bisa saja mati. Kehilangan dua kemampuan ini tidak ada artinya. Duan Lingtian tahu dia telah memperoleh lebih banyak daripada kehilangannya. Bagaimanapun, hidupnya tak ternilai harganya. Duan Lingtian bukan tipe orang yang memikirkan banyak hal. Sekarang setelah dia memastikan bahwa dia telah kehilangan kemampuannya untuk berubah menjadi prajurit naga bercakar 9 dan murid anehnya, dia siap untuk melanjutkan. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke energi asal surgawi di tubuhnya. Sekarang saya telah memperoleh kemampuan untuk menghasilkan energi asal surgawi, ini berarti saya dapat meningkatkannya melalui kemampuan surgawi tipe bantuan saya, taktik pelahap dasar. Dengan itu, saya tidak berpikir saya akan dirugikan bahkan jika saya harus melawan surgawi terkemuka yang lebih kuat. Duan Lingtian menjadi lebih percaya diri saat memikirkannya. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik pelahap dasar. Energi asal surgawi benar-benar berbeda. Memang, itu milik alam Devata, meskipun saya belum memiliki banyak, Saint Origin di tubuh saya sama sekali tidak cocok untuk itu. Seberapa kuat saya akan menjadi setelah semua energi saya berubah menjadi energi asal surgawi. Duan Lingtian mulai mempelajari energi asal surgawi di tubuhnya. Ketika semua energi saya telah berubah menjadi energi asal surgawi, saya mungkin akan menjadi seorang surgawi. Dia tidak menemukan sesuatu yang inovatif. Untuk alasan ini, setelah beberapa saat, pikirannya mulai melayang ketika dia dihadapkan dengan sambaran petir terakhir dari kesengsaraan Celestial Ascension lagi. Saya ingat ketika saya menggunakan metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat, untuk menghadapi kesengsaraan kenaikan surgawi, sepertinya saya berada di ambang pencerahan. Pada saat itu, rasanya seolah-olah aku hampir memahami tahap keempat dari pedang hati yang berdaulat, penerangan hati pedang. Saya ingin tahu apakah saya akan dapat menemukan kesempatan yang akan mencerahkan saya. Duan Lingtian telah lama menguasai tahap ketiga dari pedang hati yang berdaulat, pedang penangkal hati. Yang dia butuhkan hanyalah kesempatan untuk memahami tahap keempat, penerangan hati pedang. Sepertinya dia diberi kesempatan saat dia menghadapi Tribulation Lighting terakhir dari Celestial Ascension Tribulation, tapi itu bukan waktu yang paling tepat baginya untuk mengambil kesempatan itu karena dia berada dalam situasi yang mengancam jiwa. Karena tidak ada yang harus saya lakukan sekarang, mari kita lihat apakah saya dapat memahami tahap keempat dari pedang hati berdaulat sekarang. Jika aku berhasil, kekuatanku akan meningkat pesat juga. Teknik di tahap keempat dari pedang hati berdaulat jauh lebih kuat dibandingkan dengan tahap ketiga, pedang penangkal hati. Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia tidak lagi membuang waktu lagi dan mulai memahami metode kultivasi mental pedang tertinggi pedang hati berdaulat. Selama proses ini, dia benar-benar lupa tentang berlalunya waktu.
Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika dia akhirnya membuka matanya karena perubahan di tubuhnya. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, Duan Lingtian memperhatikan bahwa Sunglao Pentacolor telah berhenti membantunya untuk menghasilkan energi asal surgawi. Selain itu, dia menemukan energi asal surgawinya telah menyatu sempurna dengan Sein Originnya. Dia bisa mengubah energi roh surga dan bumi menjadi energi asal surgawi sekarang dan memobilisasinya kapan saja. Duan Lingtian menemukan dia akhirnya bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Dia tidak lagi dibatasi oleh Sunglao Pentacolor. Tiba-tiba, dia membuat penemuan baru. Ledakan, ledakan, ledakan. Di luar, orang banyak melihat dua balok Sunglao berwarna penta melebar, tampak seperti pilar yang menopang langit. Kedua sinar lampu bersinar menyilaukan. Itu tampak sangat menakjubkan. Pada saat ini, semua orang di kota suci manusia iblis melihat dua sinar Sunglao warna penta dari perkebunan istana Sein berkelana juga. Apakah itu? Bukankah ini menandakan munculnya seorang celestial terkemuka? Banyak orang di kota suci manusia iblis memiliki pengetahuan tentang kesengsaraan kenaikan surgawi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui apa sinar lampu itu. Kemunculan celestial terkemuka, bukankah seharusnya hanya ada satu berkas cahaya? Kenapa ada dua? Terlebih lagi, kedua cahaya itu berasal dari Wandering Sein Palace. Jangan bilang ada dua eminen celestial baru di Wandering Sein Palace. Dua celestial terkemuka, bagaimana mungkin? Tapi, ada dua sinar dari Sunglao Pentacolor. Bagaimana Anda menjelaskannya? Sementara itu, para pemimpin lain dari 3 istana dan 6 aula, 9 kekuatan terkuat di klan manusia iblis, melihat ke arah istana Sein berkelana secara bersamaan. Sok dan tidak percaya bisa dilihat di wajah mereka.